Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Teman-teman ibadah luar biasa, mahasiswaku di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bincang masalah kalimat efektif, ya. Kita sudah banyak belajar terkait dengan keterampilan berbicara, keterampilan menulis, kemudian bagaimana teknik berkomunikasi yang baik, benar, dan santun, bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana mengintegrasikan sebuah tuturan dalam sebuah komunikasi berbasis konteks dan konteks, dan banyak lagi. Nah, kemarin Pak Romadi memberikan kiriman terkait dengan EYD edisi 5. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah kalimat efektif. Jadi teman-teman bisa baca di berbagai referensi sumber-sumber literasi baik digital maupun cetak, ya. Sehingga itu nanti akan bisa banyak bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kalau kita berbicara masalah kalimat efektif, tentu ini menjadi banyak hal yang harus kita diskusikan, ya. Jadi kalimat efektif itu menjadi sarana atau alat komunikasi kepada lawan tutur kita. Jadi dalam komunikasi itu ada penutur, ada lawan tutur, ada partisipan. Nah, seorang penutur itu akan menyampaikan pesan, menyampaikan tujuan, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan kepada lawan tutur. O2, O1 pada O2. Ada yang mendengar, O3 partisipan. Nah, di dalam penyampaian ide gagasan yang efektif itu ketika ide gagasan penutur sampai pada lawan tutur itu efektif. Kalimat efektif berarti kalimat yang menyampaikan pesan sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur secara efektif. Nah, teman-teman ini luar biasa. Belum tentu kalimat efektif ketika digunakan di dalam tulisan resmi itu tepat. Tetapi ketika kita melihat situasi dan kondisi, kalimat efektif itu bisa juga diutarakan sebagai upaya untuk memahamkan, menyampaikan gagasan secara lengkap. Nah, salah satu contoh misalnya gini, Bang, berapa ke Masjid Zayed? Nah, berapa ke Masjid Zayed? Ini bersama tukang beca. Kan tidak juga kalimat itu diucapkan akan lebih efektif dibandingkan misalnya, Bang, saya harus membayar berapakah ketika saya naik beca abang menuju ke Masjid Zayed Surakarta. Nah, tapi kalimat itu panjang kali lebar sama dengan luas. Kurang efektif ketika disampaikan kepada tukang beca yang sedang menunggu penumpangnya. Lalu calon penumpang bertanya, Bang, berapa Masjid Zayed? Nah, itu lebih efektif. Atau misalkan saya katakan misalnya, Bang, kepala daripada rumah sakit itu sakit ya? Akan lebih efektif ketika disampaikan begini, kepala rumah sakit sedang sakit, bisa juga. Nah, oleh karena itu teman-teman luar biasa, dalam pengucapan tuturan itu ada situasi formal dan non formal, sehingga kalimat-kalimat efektif itu bisa kita lihat dalam berbagai konteks tuturan, baik formal maupun non formal. Jadi situasi formal kita menggunakan bahasa formal, tulisan formal, tulisan resmi, rujukannya pada EYD edisi 5, ya. Teman-teman bisa unduh di Google dan juga di Badan Bahasa, webnya Badan Bahasa. Kemarin juga Pak Romadi sudah kirimkan juga. Jadi ini menjadi bagian penting untuk kita memahami sebuah tuturan ketika kita ucapkan. Nah, dalam konteks ini saya contohkan beberapa, ya. Misalnya nanti teman-teman bisa baca di berbagai referensi. Tetapi bagaimana sebuah tuturan itu mampu memberikan satu kontribusi terhadap ide gagasan yang disampaikan kepada lawan tutur. Karena apa? Memahami sebuah tuturan, memahami sebuah maksud, memahami sebuah tujuan, memahami sebuah ide gagasan, seorang penutur pada lawan tutur ini harus efektif. Sehingga kalau terjadi efektivitas dalam komunikasi, tidak akan terjadi miskomunikasi. Nah, sehingga kalau itu terjadi, maka komitmen untuk menjaga komunikasi yang efektif penting. Maka selalu saya katakan jangan pernah gagal paham dalam berkomunikasi. Jangan pernah gagal paham
berbicara secara struktural dalam komunikasi antara penutur, lawan tutur, dan partisipan. Jangan pernah gagal pragmatik dalam komunikasi fungsional. Maka ketika kita sebagai seorang penutur harus bisa melihat siapa lawan tutur kita, sehingga kita akan mampu memilih diksi, memilih intonasi, memilih konteks yang tepat untuk menyampaikan pesan itu. Kalau kita bersama tukang becak mau minta diantar ke Masjid Zayed, atau minta diantar ke Sarlegi, atau minta diantar ke Sarklewer, ya jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele, yang tidak efektif. Tapi cukup misalnya kalimat efektif disampaikan pada Bang tukang becak, Bang Sarlegi, Bang Sarklewer, Bang PGS, Bang Sarkembang, Bang Depok. Ini menjadi salah satu sarana komunikasi. Daripada misalnya, Bang, bisakah abang mengantar saya ke pasar Depok? Berapakah kira-kira saya harus membayar untuk sampai ke pasar Depok? Nah, itu kurang efektif. Lebih efektif ketika diucapkan dengan, Bang, pasar Depok berapa? Nah, misalnya. Nah, inilah pilihan-pilihan diksi, pilihan-pilihan kalimat efektif yang harus digunakan. Maka kalimat efektif itu kalimat yang menyampaikan pesan, kalimat yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan yang efektif. Apa yang diinginkan penutur sampai kepada lawan tutur, dan itu menjadi tolok ukur ketika kita menggunakan bahasa yang efektif. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman ini luar biasa. Tetap semangat belajar berbahasa, belajar mengomunikasikan. Jangan sampai gagal komunikasi, gagal paham dalam berkomunikasi, gagal paham pragmatik, gagal paham wacana kritis. Itu semua akan sangat membantu. Lakukan 3M terhadap EYD edisi 5 ya. Membaca, memahami, dan mengimplementasikan. Nanti langkah-langkah strateginya begini. Membaca dulu, EYD itu dipahami. Membaca dulu, kemudian yang kedua memahami isi dari EYD itu ya. Kemudian yang ketiga baru nanti coba diimplementasikan. Identifikasi di media cetak bisa, media online, buku-buku, mana kalimat yang efektif, mana yang baku, mana yang kurang efektif, sehingga nanti itu bisa menjadi analisis kesalahan berbahasa ya. Saya kira itu menjadi bagian penting untuk nanti diimplementasikan, bisa dilakukan penelitian-penelitian mini, kajian-kajian mini, agar teman-teman bisa semakin menguasai ide-ide gagasan dalam pengembangan materi-materi kebahasaan, khususnya kalimat efektif dan tidak efektif ya. Saya kira teman-teman kehebasan luar biasa, kita bisa melihat pilar-pilar mana yang menggunakan kalimat efektif, mana yang tidak efektif. Itu nanti bisa semakin paham ketika teman-teman semakin melihat fakta-fakta data empirik yang ditemukan. Tetap sehat dan semangat, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan itu akan menjadi komitmen kita agar kita tetap bisa bersama untuk belajar bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa.